Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kembali mau beribadah bersama-sama di ibadah doa malam. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau masih ada kesibukan-kesibukan yang lainnya ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, mari kita menyempatkan waktu sebentar dan meninggalkan segala aktivitas yang ada, kita duduk dengan tenang, kita mau datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan boleh menjadikan kami untuk semakin bijaksana di dalam menjalani hari-hari kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari kami bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi ketika kami mengerti apa yang harus kami lakukan, itu menjadi mudah. Terpujilah nama-Mu, kami mau mengandalkan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tentunya kita dengan penuh sukacita dan penuh kegairahan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Hari ini kita akan belajar tentang mendua hati. Belajar tentang mendua hati. Tentunya hal ini adalah suatu larangan untuk kita tidak lakukan. Jangan mendua hati. Kita buka dulu di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya baca sekali lagi. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita sudah membaca ayat ini bahwa orang yang mendua hati ternyata memiliki kehidupan yang tidak tenang. Maka orang yang tidak tenang bisa dibilang orang tersebut sedang mendua hati. Nah, orang yang tidak tenang ini memiliki dampak yang sangat buruk. Apa dampak dari orang yang tidak tenang hatinya? Tentunya kita bisa melihat ketika seorang yang memiliki hidup yang tidak tenang, banyak contoh-contoh kasus yang sudah terjadi. Kita bisa melihat mereka mulai hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan suatu hal yang tidak ada kepastian sedikit pun. Bahkan itu akan berujung pada suatu tindakan melukai diri sendiri, kemudian melukai orang lain, melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh, bahkan sampai berujung pada tindakan bunuh diri. Orang yang memiliki kehidupan yang tidak tenang akan menyebabkan dampak-dampak yang sangat fatal. Mungkin orang bisa saja memiliki kekayaan, memiliki bodyguard, memiliki segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi kalau cukup sampai situ saja tanpa memiliki hidup yang tenang, maka juga hidupnya pun tidak menikmati apa yang dia miliki. Nah, tentunya malam ini kita mau memiliki hidup yang tenang, bukan? Tentunya malam ini kita mendengarkan firman Tuhan, mau untuk memiliki kehidupan yang tenang. Maka dari ayat ini kita bisa melihat kalau kita mau memiliki hidup yang tenang, jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Karena orang yang mendua hati hidupnya tidak
tenang. Surat Yakobus ini adalah surat yang ditujukan kepada, kita baca dulu di ayat yang pertama. Yakobus yang pertama, ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Dari ayat 1 ini kita bisa melihat ternyata surat ini ditujukan kepada kedua belas suku yang ada di perantauan. Yang menulis surat Yakobus ini adalah Yakobus, saudara Yesus. Nah, ketika surat ini ditujukan kepada kedua belas suku di perantauan, kita bisa melihat dan perlu menggarisbawahi di sini ditujukan kepada orang yang sudah percaya, orang yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus, orang yang bisa dikatakan sudah mengerti kebenaran. Nah, surat ini ditujukan kepada mereka yang sudah percaya. Lalu ternyata dari ayat pertama kemudian masuk ke ayat 2, kita bisa mengerti bahwa ternyata sekalipun mereka percaya, mereka memiliki suatu pencobaan atau suatu masalah yang mereka harus hadapi. Karena di ayat yang kedua surat ini mengatakan, atau Yakobus menulis surat ini dengan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa mereka tidak terlepas dari yang namanya pencobaan-pencobaan itu atau masalah-masalah dalam keseharian mereka. Karena justru Yakobus mengatakan berbahagialah. Nah, tentunya hari ini kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga tidak terlepas dari masalah-masalah keseharian kita, masalah-masalah yang kita jumpai di dalam setiap kehidupan kita. Nah, lalu apakah sikap kita ketika mendapatkan masalah lalu kita berkata, masa orang percaya mendapatkan masalah? Bukan. Jangan kita menganggap aneh suatu masalah yang ada pada kita. Karena orang percaya tidak terlepas dari yang namanya sebuah masalah. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu, saya secara pribadi hari-hari ini atau hari ini mengalami suatu masalah, jangan lagi menganggap hal itu sebagai keanehan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi justru kita seharusnya berbahagia, karena ketika kita tekun dalam hal itu, maka di sini kita bisa melihat bahwa ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Justru ketika kita tekun, kita memperoleh buah yang matang. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, sangat luar biasa. Ketika kita tekun dalam hal itu, kita memperoleh buah yang matang, kita menjadi sempurna dan akhirnya kita menjadi utuh. Hari ini coba kalau kita mau menulis dengan poin-poin apa-apa saja yang menjadi masalah kita, maka kita akan menulis bisa jadi lebih dari 1, bisa jadi lebih dari 10. Nah, dalam menghadapi masalah itu, apa yang dilakukan oleh setiap kita yang menghadapinya?
di ayat selanjutnya memberikan jawaban dari hal yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Di ayat yang kelima, tetapi. Di ayat yang kelima ini diawali dengan kata tetapi. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jawaban dari persoalan kita atau masalah yang kita hadapi bukanlah kita mempersoalkan masalah itu atau menyalahkan masalah yang sudah ada. Tetapi di sini kita diajarkan untuk meminta hikmat. Meminta hikmat, meminta artinya kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan, kita meminta hikmat. Maka ketika kita menyadari bahwa sangat berat untuk menghadapi masalah-masalah yang ada ini, entah itu di pekerjaan, entah itu ada di pelayanan, sekolah, atau lain sebagainya, dan akhirnya kita menemukan diri kita bahwa kita kekurangan hikmat. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, hamba-Mu kurang hikmat dalam mengatasi atau tidak bisa menghadapi masalah-masalah yang berat ini. Oleh sebab itu, berikanlah hamba-Mu hikmat. Nah, itu jawabannya. Maka sebesar apapun masalah kita, hikmat yang daripada Tuhan membuat kita akhirnya bisa mengatasi masalah tersebut. Dimampukan Tuhan untuk mengatasi masalah tersebut. Berarti ketika masalah itu datang menghampiri kita dan kita tidak sanggup untuk mengatasinya, doa kita atau isi doa kita bukanlah isi doa yang meminta bahwa Tuhan, jauhkanlah masalah yang aku hadapi. Tuhan, hilangkanlah masalah yang aku hadapi. Bukan seperti itu. Justru ketika masalah ada, kita mau berdoa dan isi doanya itu adalah, Tuhan, berikanlah hikmat-Mu. Sebab hamba-Mu kekurangan hikmat sehingga masalah-masalah ini begitu berat. Itu seharusnya pokok doa kita. Berapa sering kita justru berdoa untuk supaya masalah ini hilang. Berdoa supaya masalah ini tidak lagi datang ke kehidupan kita. Dikatakan dari awal bahwa orang Kristen tidak terlepas dari suatu masalah. Justru ketika kita tekun dalam hal itu kebahagiaan kita. Kita menjadi utuh dan menjadi sempurna. Oleh sebab itu, mari kita ubah doa kita menjadi, Tuhan, berikan hamba-Mu hikmat. Di sini ada suatu kepastian, ada suatu janji bagi mereka yang meminta hikmat, mereka yang menyadari bahwa dia kekurangan hikmat, maka Tuhan akan memberikan hikmat tersebut. Ini adalah suatu janji dan suatu kepastian. Karena di
Ayat yang ke ayat yang kelima tadi, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Semua orang yang dimaksud di sini adalah mereka yang menyadari kekurangan hikmat lalu berdoa meminta kepada Tuhan hikmat tersebut. Nah, ada suatu kepastian bahwa kita akan menerima hikmat tersebut. Kemudian, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan tidak akan marah, tidak akan membangkit-bangkit terhadap kita yang mau dengan rendah hati menyadari bahwa kita kekurangan hikmat untuk mengatasi suatu persoalan atau suatu masalah. Tuhan tidak akan membangkit-bangkit, tidak akan memarahi kita. Justru dengan murah hati Dia akan memberikannya. Maka kita mau menerima hikmat yang daripada Tuhan. Di ayat berikutnya, disinilah kita akan melihat apa yang mendasari seseorang menjadi mendua hati. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6 dan ke-7, saya baca perlahan-lahan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita minta dengan Tuhan. Nah, pengenalan kepada Tuhan juga menentukan sikap kita, seberapa yakin kita mengimani apa yang kita doakan. Kalau kita mengenal Tuhan sesuai dengan ayat sebelumnya tadi, bahwa ketika kita meminta dengan rendah hati, maka Tuhan akan memberikannya. Nah, kepercayaan inilah yang harus kita bangun dalam doa kita dengan iman dan tanpa kebimbangan. Dengan iman dan tanpa kebimbangan. Amin. Karena orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kalau kita melihat di laut ya, kita melihat di laut ada gelombang. Nah, gelombang itu diombang-ambingkan oleh angin. Nah, makanya waktu pelayanan saya di Timika, itulah salah satu perjalanan saya yang membutuhkan waktu 1 minggu berada di kapal. Nah, itu adalah hal yang perjalanan saya yang sangat lama. 1 minggu berada di kapal, dan pada saat itu gelombang laut pun juga terasa sekali di kapal. Karena saya pada saat itu berada di tingkat bawah atau di lantai dasar, karena kebagian tempat di situ, jadi itu sangat terasa sekali ketika gelombang itu sedang diombang-ambingkan. Tetapi karena ada yang mengemudi, makanya bisa terarah dengan baik. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa gelombang itu yang sedang diombang-ambingkan
tidak memiliki arah, tidak memiliki tujuan. Makanya ketika seandainya kapal itu tanpa pengemudi, maka kapal itu pun juga akan terombang-ambingkan karena berada di gelombang tersebut. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam ayat ini dijelaskan bahwa seperti itu, maka orang yang bimbang adalah orang yang terombang-ambing, tidak memiliki arah tujuan, tidak memiliki suatu kepastian, sehingga kehidupannya entah kemana dan tidak jelas. Oleh sebab itu, di ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang demikianlah janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang dalam doanya, orang yang tidak mempercayai doanya, bahwa Tuhan akan memberi hikmat tersebut, janganlah mengira bahwa Tuhan akan memberikannya. Janganlah mengira kalau saya dan engkau mulai bimbang terhadap doa kita, janganlah sedikit pun saya dan engkau mengira bahwa kita akan menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Tidak ada yang kita terima di dalam kebimbangan. Maka masuk di dalam ayat yang menjadi poin kita. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi apa yang mendasari orang yang mendua hati ini? Atau apa penyebab orang menjadi mendua hati? Nah, biasanya kita mengira orang yang mendua hati itu adalah dikarenakan pihak ketiga. Orang menjadi mendua hati biasanya kita berpikir karena pihak ketiga. Tetapi ketika kita melihat dan sudah mempelajari hal ini, kita mendapatkan satu prinsip bahwa tidak selalu orang yang mendua hati itu dikarenakan orang yang ketiga. Karena dari runtutan ayat ini kita bisa melihat ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, ketika kita tidak memposisikan diri kita untuk meyakini bahwa kita menerima yang daripada Tuhan, tidak lagi percaya dengan sepenuh hati, maka kita sedang mendua hati. Tanpa kepercayaan kepada Tuhan, di saat itu juga kita sedang mendua hati terhadap Tuhan. Tanpa kepercayaan kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang mendua hati terhadap Tuhan. Tuhan sanggup memberikan hikmat itu. Tuhan memberikan hikmat itu dengan murah hati. Tetapi ketika kebimbangan itu ada, dan itu yang membuat kita akhirnya sedang mendua hati. Masakan kita tidak percaya dan akhirnya kita berpikir, Tuhan, ya inilah aku orang yang biasa-biasa saja. Ya inilah Tuhan, aku gak bisa menjalani hidup ini lagi. Ya inilah Tuhan, aku orang yang tidak berguna. Aku orang yang diremehkan. Aku orang yang selalu dicaci maki. Aku orang yang selalu membuat onar. Aku orang yang itu yang kita pikirkan. Tetapi jika kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu memberikan hikmat itu,
maka kita akan berpikir bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka yang sederhana menjadi bijaksana. Orang yang diremehkan menjadi orang yang kuat. Orang yang tidak bisa apa-apa menjadi orang yang terampil dalam kehidupannya. Percayakah akan hal itu? Label-label apa yang sudah diberikan terhadap dirimu, terhadap saya dan Bapak Ibu? Label itu tidak berguna di mata Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubahkannya. Karena dengan hikmat yang daripadanya lah kita mampu mengatasi segalanya. Dengan hikmat yang daripadanya lah kita menjadi tenang. Kehidupan kita menjadi tenang. Berarti kita mengerti akan hal ini, bahwa orang percaya tidak terlepas dari masalah. Tetapi orang percaya diberikan jalan keluar jika engkau kekurangan hikmat untuk mengatasi hal itu. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan, maka engkau akan diberikan hikmat tersebut. Dan digarisbawahi bahwa jangan bimbang. Kemudian orang yang bimbang disebutkan adalah orang yang mendua hati. Maka ketika kita tidak mempercayai Tuhan, disitulah kita sedang mendua hati. Mari Bapak Ibu, sebesar apapun masalahmu, maukah engkau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memampukan kita dengan hikmat yang daripada Dia, kita bisa menjadi bijaksana. Kita bisa menjadi bijaksana. Orang yang mendua hati ada hubungannya dengan kehidupan yang tidak tenang. Berarti orang yang tidak mau mendua hati adalah mereka yang hidupnya tenang. Orang yang tidak mendua hati adalah orang yang hidupnya tenang. Saya berikan contoh, salah satu contoh bahwa dalam kehidupan ini bisa mengalami ketenangan. Berbeda orang yang, saya ambil salah satu contohnya, bermain musik. Berbeda dengan orang yang terampil dalam musik dengan orang yang tidak main musik. Orang yang tidak terampil main musik, ketika menemukan nada-nada yang diminta oleh penyanyi, maka tidak tenang. Contohnya, saya nyanyi, nada saya di F. Terus karena pemain musiknya nggak terampil, bisanya dia main kunci dasar G dan C. Maka ketika diminta F, dia akan mengalami ketidaktenangan. Wih, gimana ya? F itu gimana? Habis F, terus gandengannya apa ya? Nah, dari hal sepele ini kita bisa melihat orang yang nggak terampil akan mengalami ketidaktenangan. Tapi beda dengan pemain gitar yang terampil. Ketika penyanyinya minta nada F, F, siap, tenang, jreng, 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 lancar. Ada ketenangan. Ini hal yang sepele. Terus apalagi? Mungkin dalam suatu pekerjaan, ketika kita tidak terampil, kita juga akan mengalami kegelisahan, ketidaktenangan. Maka dibutuhkan hikmat untuk kita menjadi bijaksana. Memiliki hikmat memampukan kita untuk bijaksana menghadapi masalah-masalah yang ada. Dan jika kita menyadari kita kekurangan hikmat,
Mari kita berdoa kepada Tuhan dan mau berkata, Tuhan, hamba-Mu minta hikmat untuk menghadapi masalah ini. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang tenang. Bukankah hal itu yang saya dan Bapak Ibu harapkan di dalam kehidupan ini? Jangan mengira bahwa hidup yang tenang hanya diperoleh ketika orang sudah meninggal. Biasanya kalau kita melihat orang yang meninggal, ada mungkin beberapa ucapan yang mengatakan dia sudah tenang, biarlah hidupnya tenang. Atau ya akhirnya selama masih hidup kita tidak mempunyai pikiran bahwa ternyata kehidupan ini bisa kita lalui dengan tenang. Oleh sebab itu saya tekankan di sini, saya dan Bapak Ibu yang masih Tuhan izinkan hidup di dunia ini juga dapat mengalami ketenangan, juga dapat memiliki hidup yang tenang, juga dapat memiliki kehidupan yang sangat tenang. Dengan apa? Jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Bukan berarti kita berdoa untuk menjauhkan masalah kita, tetapi dengan masalah yang ada kita bisa tenang dengan kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita bisa memiliki hidup yang tenang dengan hikmat yang daripadanya. Jangan mendua hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami merasakan bahwa kami dalam menjalani hidup ini bisa saja kekurangan hikmat. Tapi dengan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, kami mau menyadari hal itu dan berdoa kepada Engkau dengan penuh keyakinan bahwa kami akan menerimanya, sehingga kami tidak menjadi orang yang mendua hati karena tidak mempercayai Engkau. Engkau dapat mengubah kami yang sederhana menjadi bijaksana, orang yang diremehkan menjadi kuat, orang yang tidak apa-apa dipandang oleh orang lain atau sekalipun dipandang dunia, kami bisa menjadi orang yang bermakna dengan hikmat yang daripada Engkau yang Tuhan berikan, memampukan kami menghadapi hari-hari kami. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami semuanya di dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan ketenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.